Bu. Sedikit lagi Bu, konfirmasi Bu. Soal pemeriksaan hari ini aja Bu. Peristiwa. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Raihana, yang kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan yang dijadwalkan minggu depan ini untuk melanjutkan klarifikasi LHKPN milik Raihana. Pasalnya, dari pemeriksaan pada hari Senin 8 Mei kemarin, diketahui ternyata LHKPN milik Raihana disusun oleh stafnya sendiri. Raihana pun juga tidak melaporkan seluruh rekening miliknya ke LHKPN. Diketahui dari LHKPN Raihana pada tahun 2022, dia memiliki harta kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Namun menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, angka tersebut masih terlalu kecil untuk Raihana yang telah menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun. Berita berikutnya datang dari viralnya sebuah video yang memperlihatkan rekaman sebuah mobil crane milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang digunakan untuk memasang bendera Partai Nasdem. Mobil tersebut biasa digunakan untuk perawatan penerangan jalan dan pohon-pohon di tepi jalan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Zainal Abidin, Kota Bandar Lampung pada malam hari. Perekam video merekam mobil crane dan juga plat nomor dari mobil tersebut. Dia juga merekam dua orang yang memasang bendera Partai Nasdem tersebut. Tapi dua orang tersebut terlihat tidak menanggapi si perekam video. Mereka malah langsung menghentikan kegiatannya dan juga pergi dari lokasi tersebut. Berita berikutnya datang dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang datang ke KPU pada Rabu 10 Mei 2023 untuk mendaftarkan bakal calon legislatif mereka. Namun, kedatangan Partai Hanura ke KPU untuk mendaftarkan bacalek mereka ini diwarnai dengan kericuhan. Kericuhan terjadi setelah Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, keluar dari bus dan kemudian memasuki gedung KPU. Adu mulut dan desak-desakan tim keamanan KPU terjadi saat simpatisan Partai Hanura dan awak media menyambut rombongan partai. Nah, kedatangan Partai Hanura ke KPU ini untuk mendaftarkan 580 orang bacalek dan 80 dapil ke KPU untuk mengikuti pemilihan umum 2024. Tanggal 10 Mei sendiri dijadikan sebagai hari pendaftaran bacalek Hanura karena nomor 10 adalah nomor urut dari Partai Hanura. Berita berikutnya datang dari perkembangan kasus penembakan kantor MUI Pusat. Polisi menyebut Mustofa NR, pelaku penembakan kantor MUI Pusat, dibohongi soal harga jual beli senjata airgun. Senjata yang dibeli oleh Mustofa seharga 5 juta rupiah. Namun, senjata tersebut ternyata memiliki harga asli yaitu 3,8 juta rupiah dari penjualnya, namun ditinggikan hingga 5 juta rupiah. Senjata tersebutlah yang digunakan oleh Mustofa NR untuk melakukan penembakan kepada security MUI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Rabu 10 Mei mengatakan terdapat 3 orang tersangka yang terlibat dalam jual beli airgun yang digunakan oleh Mustofa. Lalu, siapa 3 orang dari tersangka tersebut dan bagaimana kronologi transaksi jual beli yang dilakukan oleh Mustofa NR dengan 3 tersangka tersebut? Berita lengkapnya ada di www.forumkeadilan.com.
Berita terakhir datang dari kelanjutan kasus Rafael Alun. Kali ini KPK menetapkan mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Seperti yang sudah kita ketahui, Rafael sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi gratifikasi karena menerima 90.000 US dollar atau setara dengan 1.327.648.500 rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Rabu 10 Mei mengatakan Rafael memiliki tautan kuat dengan dugaan TPPU dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta miliknya yang diduga bersumber dari korupsi. So, itulah berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 10 Mei 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.